Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang bauran promosi dan komunikasi pemasaran terpadu. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dengan NIM akhir 1168. Saya Diah Putri Wahyuningtyas dengan NIM akhir 1173. Saya Maslaha dengan NIM akhir 1189. Saya Reni Puspita Dewi dengan NIM akhir 1212. Saya Wanita Ilmi dengan NIM akhir 1177. Saya Dimas Aditya dari NIPA dengan NIM akhir 1241. Selamat menonton! Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu campuran promosi, yaitu alat khusus yang digunakan perusahaan untuk membangun hubungan dengan para pelanggan melalui hubungan persuasif, yaitu persuasifnya sendiri, yaitu meyakinkan para pelanggan untuk membeli barang kita atau merubah pikirannya untuk membeli barang kita, dan merupakan elemen penting untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, selanjutnya lebih kompleksnya lagi, apa itu campuran komunikasi pemasaran, yaitu perpaduan khusus antara periklanan, hubungan masyarakat, promosi, alat pemasaran digital yang digunakan suatu perusahaan untuk melibatkan konsumen yang diambil secara persuasif agar dapat membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi itu alat promosi yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan pelanggannya supaya membeli barang yang dia tawarkan. Selanjutnya yaitu ada 5 alat yang digunakan untuk promosi. Yang pertama, periklanan. Periklanan sendiri itu apa sih? Yaitu segala bentuk penyampaian non personal berupa ide, barang, jasa yang dibayar oleh sponsor atau kelompok tertentu. Nah, hal-hal ini yang biasa kita temui sebenarnya, yaitu yang berupa melalui televisi, koran, majalah. Jadi hal-hal ini sering kita temui, apalagi mendekati bulan-bulan agama ya, kayak Ramadan, Natal dan lain sebagainya, itu biasanya ada. Terus yang kedua yaitu promosi penjualan. Apa sih promosi penjualan? Itu hal kecil yang dilakukan untuk mendorong penjualan produk atau pembelian produk. Nah, ini biasanya juga kita tahu lah, kayak promosi penjualan itu biasanya berupa diskon, kupon, game untuk kita bisa mendapatkan hadiah tambahan dari membeli barang. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, penjualan pribadi. Interaksi yang dilakukan tenaga kerja menjual perusahaan terhadap pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, ini biasanya penawar atau promosi barang itu melakukan pendekatan secara pribadi dengan kita, yaitu dengan telepon atau email atau datang secara langsung untuk memperkenalkan barang yang atau produk yang dia punya ke pembelinya. Yang keempat ada humas. Humas yaitu kegiatan yang ada dengan melibatkan seluruh bagian perusahaan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Nah, ini biasanya tuh dengan menceritakan kelebihan barang yang kalian jual ini apa sih, produk yang kalian jual ini kelebihannya apa, dan ini diceritakan di media biasanya supaya orang tuh lebih tertarik gitu kan. Kalau kelebihan yang barang yang kalian punya tuh diceritakan, orang semakin tertarik untuk memilih. Yang kelima adalah pemasaran langsung dan digital. Nah, yang kelima ini adalah terlibat langsung dengan konsumen yang ditargetkan dan mendapat hubungan baik dengan pelanggan, yaitu bisa yang melalui digital ini kita tahu adalah dengan majunya sosial media sekarang pasti kita menggunakan sosial media. Kalau pemasaran langsung itu bisa kita waktu di jalan atau lain sebagainya, waktu di luar itu kan para pempromosi barang ini langsung mempromosikan barangnya di depan kalian saat kalian di jalan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran terpadu. Dalam beberapa tahun akhir ini, banyak pemasar yang menyempurnakan seni pemasar massalnya, yakni dengan menjual produk berstandar tinggi kepada para pelanggan. Dalam prosesnya ini, mereka mengembangkan teknik komunikasi atau periklanan media massa yang efektif untuk mendukung strategi tersebut. Adapun faktor utama yang mengubah wajah komunikasi pemasaran saat ini, yang pertama yakni konsumen berubah, yang kedua strategi pemasaran berubah, dan yang ketiga kemajuan pesat dalam teknologi digital. Yang pertama yaitu konsumen berubah. Nah, di era digital ini banyak konsumen yang mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih banyak diberdayakan. Nah, daripada mereka ini mengandalkan informasi yang disediakan pemasar, mereka dapat menggunakan internet untuk menemukan informasinya sendiri. Nah, mereka juga ini dapat terhubung dengan konsumen lain untuk bertukar informasi, bahkan merek atau pengalaman mereka atas produk ini. Misalnya tuh mereview produk.
Nah, yang kedua yaitu strategi pemasaran yang berubah. Nah, begitu masal ini terpecah-pecah, pemasar menjauhi pemasaran massal. Semakin lama, mereka ini semakin mengembangkan program pemasaran yang terfokus untuk dirancang untuk lebih dekat dengan para pelanggan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini, kemajuan pesat dalam teknologi digital. Kemajuan pesat ini menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam cara perusahaan berkomunikasi antar pelanggan. Dengan adanya kemajuan pesat ini, otomatis lingkungan komunikasi pun berubah. Maka dari itu, pemasar ini harus memikirkan ulang peran berbagai media dan alat-alat bauran promosi agar komunikasi pemasarannya ini lebih bertarget dan menarik. Nah, dari kemajuan pasar dalam teknologi digital ini juga menyebabkan banyak media massa yang kuno ini telah ditinggalkan seperti televisi, majalah maupun surat kabar. Misalnya Adidas ini sudah tahu kan brand Adidas. Adidas ini sekarang sudah benar-benar meninggalkan televisi dan untuk memasarkan produknya itu hanya mengandalkan saluran digital, atau bahkan sepertinya di produk-produk yang lain pun sekarang banyak yang meninggalkan televisi dan beralih ke media digital untuk memasarkan produknya. Nah, selanjutnya kebutuhan akan komunikasi pemasaran terpadu. Banyaknya ledakan pemasaran online, seluler, dan media sosial menghadirkan peluang luar biasa dan juga tantangan yang besar. Nah, tantangannya adalah menyatukan semua alat pemasaran dengan cara yang terorganisir. Untuk itu, sebagian besar perusahaan atau pemasar ini mempraktekkan konsep komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC. Nah, di bawah konsep IMC, seperti yang diilustrasikan pada gambar, itu ada advertising, personal selling, public relation, direct and digital marketing, dan sales promotion. Nah, dari kelima itu, perusahaan ini harus benar-benar hati-hati mengintegrasikan banyak saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan menarik tentang organisasi dan mereknya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Nah, yang pertama yaitu pandangan tentang proses komunikasi. Nah, komunikasi pemasaran terpadu ini melibatkan identifikasi target audiens dan juga membentuk program promosi yang baik untuk mendapatkan respons audiens yang diinginkan. Nah, pemasar bergerak ke arah melihat komunikasi ini sebagai pengelolaan keterlibatan pelanggan yang berkelanjutan dan juga hubungannya dengan perusahaan dan juga mereknya. Nah, karena pelanggan ini berbeda, program komunikasi harus dikembangkan untuk segmen, ceruk, dan juga bahkan individu tertentu. Nah, dengan begitu proses komunikasi harus dimulai dengan audit atau pemeriksaan terhadap semua titik kontak potensial yang mungkin dimiliki oleh pelanggan sasaran dengan perusahaan dan juga mereknya. Nah, pemahaman ini nantinya akan membantu pemasar untuk mengalokasikan dana komunikasi secara lebih efisien dan juga efektif. Nah, untuk berkomunikasi secara efektif, pemasar ini perlu memahami bagaimana sih komunikasi ini bekerja. Nah, komunikasi sendiri melibatkan 9 unsur. Yang pertama adalah sender atau pengirim, yaitu pihak yang mengirimkan pesan ke pihak lain. Contohnya seperti McDonald's. Kemudian ada encoding, yaitu pengkodean atau proses menuangkan pemikiran ke dalam bentuk simbolis. Contohnya seperti agen periklanan McDonald's yang menyusun kata dan ilustrasi ke dalam bentuk iklan untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada message atau pesan, yaitu kumpulan simbol yang dikirim oleh pengirim. Contohnya seperti iklan McDonald's. Kemudian keempat, media, yaitu saluran komunikasi yang dilalui pesan dari pengirim ke penerima. Contohnya seperti media sosial dan televisi. Selanjutnya ada decoding, yaitu proses di mana penerima ini memberikan makna pada simbol yang dikirim oleh pengirim. Contohnya seperti konsumer yang memperhatikan iklan McDonald's, kemudian memberikan makna pada pesan yang ada dalam
iklan tersebut. Kemudian selanjutnya receiver yaitu pihak yang menerima pesan yang dikirim oleh pihak lain. Contohnya seperti konsumer yang memperhatikan iklan McDonald's. Kemudian ada respons atau tanggapan yaitu reaksi penerima setelah terpapar pesan. Contohnya seperti ada konsumer yang membeli produk setelah melihat iklan, namun ada juga konsumer yang tidak melakukan apa-apa. Nah, selanjutnya yaitu feedback atau masukan, yaitu bagian dari tanggapan penerima yang dikomunikasikan kembali ke pengirim. Contohnya seperti konsumer yang mengirimkan surat atau menelpon McDonald's untuk memuji atau bahkan mengkritik iklan atau produknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah noise atau kebisingan, yaitu statis atau distorsi yang tidak direncanakan selama proses komunikasi yang akan mengakibatkan penerima ini mendapatkan pesan yang berbeda dari yang dikirim oleh pengirim. Nah, hal ini bisa terjadi karena penyampaian iklan tidak tersampaikan dengan benar. Seperti contohnya konsumer yang diganggu oleh anggota keluarganya ketika menonton iklan. Selanjutnya adalah langkah-langkah membangun komunikasi pemasaran secara efektif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi target audiens. Komunikator pemasaran harus memulai dengan menentukan target audiens yang jelas. Audien yang menjadi sasaran mungkin adalah pembeli potensial ataupun pemakai saat ini. Audiens akan mempengaruhi bagaimana komunikator menyampaikan apa yang ingin dikatakan, bagaimana mengatakan, dan juga kapan bisa menyampaikan pesan pemasarannya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan komunikasi. Setelah sasaran dikenali, komunikator pemasaran harus memutuskan bagaimana respon terhadap audiensnya. Tentu pada umumnya respon akhir adalah audiens dapat membeli produk yang disampaikan oleh komunikator. Pada tahap ini komunikator harus mulai berusaha memperkenalkan dan menunjukkan apa kelebihan dari produk yang dipasarkannya. Yang ketiga yaitu merancang pesan. Dalam merancang pesan ini harus menentukan isi dan juga format pesan yang akan disampaikan. Dalam isi pesan ada 3 tipe daya tarik. Yang pertama yaitu daya tarik rasional, yang kedua emosional, dan yang ketiga adalah moral. Yang pertama, daya tarik rasional itu berkaitan dengan minat pribadi sasaran. Yang kedua, daya tarik emosional, yaitu berkaitan dengan bagaimana komunikator pemasaran dapat mengelola emosinya agar bisa berkomunikasi dengan baik dan benar terhadap audiensnya. Yang ketiga yaitu daya tarik moral, ditujukan pada perasaan sasaran melalui apa yang benar atau pada tempatnya. Daya tarik ini seringkali untuk mendorong orang melakukan reaksi sosial seperti peduli pada lingkungan, persamaan hak antar perempuan ataupun perbedaan antar ras. Dan yang kedua yaitu format pesan. Komunikator pemasaran harus bisa memutuskan judul, hak cipta, ilustrasi, atau pemilihan warna yang baik untuk pesannya agar menarik di mata audiens. Lalu yang keempat, memilih media untuk mengirim pesan. Dalam mengirim pesan ini ada 2 cara, yaitu secara personal dan juga non personal. Yang pertama yaitu secara personal. Secara personal ini bisa saja komunikator berkomunikasi dengan 2 orang ataupun lebih melalui telepon ataupun media komunikasi lainnya seperti WA ataupun Telegram, dan komunikator bisa mendapatkan timbal balik langsung dari audiens. Sedangkan saluran komunikasi non personal biasanya pesan ini disampaikan pada media-media utama seperti saluran radio, saluran televisi, ataupun media cetak seperti koran dan juga majalah. Dan ada juga yang dipasang di billboard
di jalan-jalan. Pada saluran media non personal ini, komunikator tidak dapat merasakan feedback ataupun timbal balik secara langsung dari audiensnya. Lalu yang poin kelima yaitu memilih sumber pesan. Sumber pesan ini harus disampaikan dengan orang yang ahli dalam bidangnya. Seperti jika kita ingin memasarkan suatu obat, maka kita harus mencari informasi ataupun mencari sumber-sumber itu dari orang-orang yang memang berkecimpung di dalamnya, agar para audiens itu bisa percaya terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan umpan balik ataupun feedback. Mengumpulkan umpan balik ataupun feedback ini berfungsi untuk menganalisa bagaimana produk yang telah kita pasarkan itu dinilai oleh para audiens kita. Seperti itu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk menetapkan total anggaran promosi dan baruan. Yang pertama yaitu metode affordable atau terjangkau. Nah, perusahaan menetapkan anggaran promosi pada tingkat yang menurut mereka mampu terjangkau oleh perusahaan. Kelebihannya yaitu hanya mengeluarkan sedikit dana dari sisa dana operasional dan investasi. Kekurangannya yaitu mengabaikan dampak promosi penjualan dan hanya mengandalkan pemasangan iklan saja. Yang kedua yaitu metode percentage of sales atau presentase penjualan. Pengertiannya yaitu menetapkan anggaran promosi tertentu dari penjualan sekarang atau yang diperkirakan. Kelebihan dari metode ini yaitu bisa membantu manajemen untuk memiliki hubungan antara pengeluaran promosi harga jual dan laba harga per unit. Kekurangannya hanya didasarkan pada ketersediaan dana, bukan peluang yang ada. Yang ketiga yaitu metode competitive parity atau paritas kompetitif, yang pengertiannya yaitu menetapkan anggaran promosi untuk menandingi anggaran para pesaing. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat membelanjakan sebesar belanja promosi pada pesaing sehingga dapat membantu mencegah barang promosi. Kekurangannya yaitu kebutuhan promosi perusahaan kita belum tentu sama dengan kebutuhan pesaing. Yang keempat yaitu metode objektif and task. Objektif dan tugas. Perusahaan menetapkan anggaran promosi berdasarkan apa yang ingin dicapai dengan promosi. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat membantu perusahaan secara fokus menuju tujuan promosi perusahaan dan menentukan tugas juga biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan promosi. Kekurangan dari metode ini yaitu perusahaan sering sulit menentukan tugas apa yang dapat mencapai tujuan mereka. Membentuk bauran promosi secara keseluruhan. Sifat setiap alat promosi. Setiap alat promosi memiliki karakteristik dan biaya yang unik. Pemasar atau penjual harus memahami karakteristik ini dalam membentuk campuran promosi. Yang pertama ada periklanan. Periklanan dapat menjangkau masa pembeli yang tersebar secara geografis pada tingkat yang rendah biaya per exposure dan memungkinkan penjual untuk mengulangi pesan berkali-kali. Iklan televisi dapat menjangkau banyak penonton. Sebagai contoh, lebih dari 113 juta orang Amerika menonton Super Bowl terbaru di TV. Iklan juga memiliki beberapa kelemahan. Meskipun mencapai banyak orang dengan cepat, iklan media massa bersifat impersonal dan tidak memiliki persuasivitas langsung dari para penjual. Untuk sebagian besar, iklan hanya dapat melakukan komunikasi satu arah dengan penonton, dan penonton tidak merasa bahwa iklan harus diperhatikan atau ditanggapi. Selain itu, iklan bisa sangat mahal. Meskipun beberapa bentuk iklan seperti brosur, radio, atau online dapat dilakukan pada anggaran yang lebih kecil, bentuk lain seperti iklan TV jaringan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Yang kedua, penjualan pribadi. Penjualan pribadi adalah alat yang paling efektif pada tahap-tahap tertentu dari proses pembelian, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Ini melibatkan interaksi pribadi antara dua orang atau lebih, sehingga setiap orang dapat mengamati kebutuhan dan karakteristik orang lain dan membuat penyesuaian dengan cepat. Tenaga penjualan membutuhkan komitmen jangka panjang daripada periklanan. Iklan dapat muncul atau turun, tetapi ukuran tenaga penjualan lebih sulit untuk diubah. Perusahaan dapat menghabiskan hingga 3 kali lebih banyak untuk penjualan pribadi daripada untuk iklan.
Yang ketiga, promosi penjualan. Promosi penjualan mencakup berbagai macam alat, seperti kupon, kontes, diskon, premi, dan lainnya. Semuanya memiliki banyak kualitas yang unik. Mereka menarik perhatian konsumen, melibatkan konsumen, dan meningkatkan penjualan yang menurun. Promosi penjualan mengundang dan memberikan respon cepat. Sementara iklan mengatakan beli produk kami, promosi penjualan mengatakan beli sekarang. Namun efek promosi penjualan dapat berlangsung singkat dan seringkali tidak seefektif iklan atau penjualan pribadi dalam membangun preferensi merek jangka panjang dan hubungan pelanggan. Yang keempat, hubungan masyarakat. Humas dapat menjangkau banyak prospek yang menghindari para sales dan iklan. Pesan tersebut sampai kepada pembeli sebagai berita dan peristiwa daripada sebagai komunikasi yang diarahkan pada penjualan. Para pemasar cenderung kurang menggunakan hubungan publik atau menggunakannya sebagai pikiran kemudian hari. Namun, kampanye public relation yang dipikirkan dengan baik yang digunakan dengan elemen campuran promosi lainnya bisa sangat efektif dan ekonomis. Yang kelima, pemasaran langsung dan digital. Banyak bentuk pemasaran langsung dan digital, contohnya surat langsung tradisional, katalog, dan pemasaran telepon. Yang lebih baru yaitu media online atau media sosial. Semuanya memiliki beberapa karakteristik yang khas. Pemasaran langsung lebih tepat sasaran, biasanya diarahkan ke pelanggan atau komunitas pelanggan tertentu. Pemasaran langsung dilakukan secara langsung dan dipersonalisasi. Konten dapat dipersiapkan dengan cepat, bahkan secara real time, dan disesuaikan untuk menarik konsumen atau kelompok individu. Akhirnya, pemasaran langsung interaktif. Hal ini memungkinkan dialog antara tim pemasaran dan konsumen, dan pesan dapat diubah tergantung pada respon konsumen. Dengan demikian, pemasaran langsung dan digital sangat cocok untuk upaya pemasaran yang sangat ditargetkan, menciptakan keterlibatan pelanggan, dan membangun hubungan satu persatu kepada pelanggan. Strategi bauran promosi. Pemasar dapat memilih dari dua strategi bauran promosi dasar, mendorong promosi atau push strategi, atau menarik promosi pull strategi. Penekanan relatif yang diberikan pada alat promosi tertentu berbeda untuk strategi dorong dan tarik. Strategi dorong melibatkan mendorong produk melalui pemasaran ke konsumen akhir. Produsen mengarahkan aktivitas pemasarannya, terutama penjualan pribadi dan promosi perdagangan, kepada anggota saluran untuk membujuk mereka membawa produk dan mempromosikannya ke konsumen akhir. Sedangkan strategi tarik, produsen mengarahkan aktivitas pemasarannya, terutama periklanan, promosi, konsumen, dan konten media langsung dan digital, ke konsumen akhir untuk membujuk mereka agar terlibat dan membeli produk. Mengintegrasikan bauran promosi. Setelah menetapkan anggaran dan bauran promosi, perusahaan sekarang harus mengambil langkah-langkah untuk melihat bahwa setiap elemen bauran promosi terintegrasi dengan lancar. Dipandu oleh keseluruhan strategi komunikasi perusahaan, berbagai elemen promosi harus bekerja sama untuk menyampaikan pesan merek dan nilai jual unik perusahaan. Mengintegrasikan bauran promosi dimulai dengan pelanggan, baik itu periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, atau pemasaran digital dan langsung. Komunikasi di setiap titik sentuh pelanggan harus memberikan konten dan positioning pemasaran yang konsisten. Bauran promosi yang terintegrasi memastikan bahwa upaya komunikasi terjadi kapan, di mana, dan bagaimana pelanggan membutuhkannya. D, yaitu komunikasi pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Ada dua, yang pertama yaitu periklanan dan promosi penjualan, yang berikutnya yaitu penjualan pribadi. Di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu periklanan dan promosi penjualan. Di antaranya yaitu 1. Perusahaan harus menghindari iklan palsu atau menipu. Perusahaan harus menghindari iklan yang memiliki kapasitas untuk menipu meskipun tidak ada yang ditipu. Misalnya seperti roti diet tidak dapat diiklankan karena memiliki kalori yang lebih sedikit dan juga irisannya lebih tipis. Yang kedua, yaitu penjual harus menghindari iklan umpan dan tukar yang menarik pembeli dengan alasan palsu. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan iklan dan pemasaran untuk mempromosikan program tindakan gagasan yang bertanggung jawab secara sosial. Misalnya musim lalu, Microsoft kinerja mesin dan mengambil tindakan lain dalam upaya mengalihkan pembeli ke mesin yang lebih mahal. Tindakan tersebut tidak etis dan ilegal. Selanjutnya yaitu penjualan pribadi. Di antaranya, tenaga penjualan perusahaan harus mengikuti aturan yang namanya persaingan sehat. Sebagian besar negara memiliki tindakan untuk memberlakukan penjualan menipu yang menjelaskan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya, tenaga penjualan tidak boleh berbohong kepada konsumen atau menyesatkan mereka tentang keuntungan membeli barang atau sebuah produk tertentu.
Yang kedua yaitu tidak boleh menawarkan suap kepada agen pembelian atau pihak lain yang dapat mempengaruhi penjualan. Yang ketiga yaitu tidak boleh meremehkan pesaing atau produk pesaing dengan menyarankan hal-hal yang tidak benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.